Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 2231 tolong bantu. Sudah 7 hari sejak Lin Bai datang ke Selat Hudao. Selama 7 hari ini, jumlah murid luar semakin mengecil. Dari 200.000 murid luar di hari ketiga menjadi 100.000 murid di hari kelima, kini hanya ada sekitar 70.000 murid luar. Seperti dugaan Lin Bai, jika keadaan terus seperti ini, saya khawatir dalam 3 hari, semua murid luar di sini akan pergi. Lin Bai tidak berniat membantu. Ini awalnya masalah sekte luar. Ini adalah ujian untuk sekte luar. Lin Bai seharusnya tidak melakukan apapun. Lin Bai juga mengajak Bao Er bermain. Pada hari ini, Hu Xiner melihat 70.000 murid luar di depan Selat Hudao. Mereka bergerak satu demi satu dan perlahan mendekati Selat Hudao. Lin Bai, murid luar ini sepertinya melancarkan serangan terakhir. Lin Bai. Setelah menyesap anggur, dia berkata, serangan itu seharusnya sudah dimulai sejak lama. Serangan itu seharusnya dimulai 7 hari yang lalu. Saat itu, masih ada 200.000 murid luar yang bergegas keluar dari Selat Pulau Macan. Saya tidak percaya ada begitu banyak orang seperti ini tidak dapat menembus satu cacat pun. Jika kamu tidak menyerang dengan ganas, aku akan menghabiskan anggurku. Lin Bai mengguncang labu hijau dan berkata sambil tersenyum. Hu Xiner berdiri di atas perahu roh dan melihat ke depan. Bunuh, serang, hancurkan para bajak laut ini. Masuklah ke Pulau Macan. Pada saat ini, banyak murid luar bergegas menuju Selat Pulau Macan seperti segerombolan orang, menyerbu ke dalam. Ketika pulau di dalam melihat murid-murid luar bergegas mendekat, mereka segera mengaktifkan lingkaran sihir. Lapisan kabut bergema di ngarai. Para prajurit yang bergegas ke selat segera menghilang. Kemudian, dia mendengar suara tebasan dan jeritan. Lin Bai dapat membayangkan bahwa pertempuran sengit pasti terjadi di dalam. Di antara para pejuang yang bergegas ke selat, ada 2 sosok yang akrab dengan Lin Bai, satu adalah Su Lingsu dan yang lainnya adalah Su Lingshan. Kedua pria itu bergegas masuk dengan sangat cepat dan memasuki kabut. Kak, hati-hati, kabut ini tidak sederhana. Su Lingshan berkata buru-buru. Lingshan, minumlah pil detoksifikasi, hati-hati dengan racunnya, teriak Su Lingsu kepada Su Lingshan, dan keduanya segera meminum pil detoksifikasi. Kemudian, sejumlah besar bajak laut bergegas keluar dari kabut, dengan tawa yang ganas, kami di sini untuk mati lagi. Apakah kalian para murid luar begitu suka mati? Hahaha, bunuh semua pria dan wanita. Tinggalkan kalian berkultivasi dan mengambilnya kembali. Lagi pula, kita harus tinggal di sini selama setengah tahun, itu sangat membosankan. Bunuh semua pria, dan hancurkan wanita dan bawa mereka pergi. Para perompak bergegas ke dalam kabut. Segera meraung. Lebih dari 70.000 murid luar bergegas ke dalam kabut dan kehilangan arah. Mereka semua melihat sekeliling dengan ketakutan. Bahkan ada beberapa murid luar yang tidak bisa membedakan kami di tengah kabut dan mulai menyerang rekan mereka. Terjadi perkelahian. Di atas Selat Pulau Harimau, lebih dari selusin tetua sekte luar melihat pemandangan di bawah, menggelengkan kepala sedikit dan berkata, sudah lama sekali sejak murid sekte luar diizinkan untuk bertindak bersama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa murid sekte luar hari ini sungguh tak tertahankan. Banyak, dan di antara para pejuang yang berkumpul di sini, belum ada yang melakukan penelitian apapun. Lingkaran sihir, sungguh mengecewakan. Kelompok murid sekte luar ini masih berani berteriak-teriak di sekte luar setiap hari agar mereka bisa bertahan bahu-membahu dengan murid sekte dalam. Hanya kamu tidak layak membawa sepatu untuk murid sekte dalam. Selusin tetua ini adalah tetua sekte luar, dan mereka juga komandan pengepungan bajak laut ini dan penindasan. Merekalah yang mengirimkan perintah kepada murid luar 7 hari yang lalu, meminta mereka datang ke Pulau Harimau untuk melawan bajak laut. Hanya 2 bersaudara Su Lingsu dan Su Lingshan yang sedikit menarik perhatianku. Ya, ilmu pedang Su Lingshan cukup bagus di antara sekte luar. Pikiran Su Lingsu juga cukup bagus. Dalam 7 hari terakhir, dia telah mencoba menyerbu ke dalamnya berkali-kali dan memutus lingkaran sihir. Adapun prajurit lainnya, Zhang Xin itu terlalu lumpur untuk menahan tembok. Selusin tetua mengomentari acara ini prajurit yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan terhadap bajak laut. Semuanya, mari kita berhenti mengobrol. Jika formasi kabut ini tidak rusak, murid-murid luar ini akan dibantai dalam kabut satu persatu. Kalau tidak, kita ambil tindakan. Hancurkan formasi sihir. Ya, seorang penatua dikatakan. Tidak masuk akal. Kita semua adalah tetua sekte luar, orang kuat yang menghadapi kesulitan. Jika kita mengambil tindakan, itu akan menjadi lelucon. Sesepuh lainnya berkata, awalnya, kinerja murid sekte luar selama operasi ini sangat luar biasa. Kasihan. Jika kita mengambil tindakan, dan itu menyebar ke telinga master sekte luar,
ke sekte dalam, dan ke pengadilan ketertiban ilahi, bukankah itu berarti orang-orang akan mengatakan bahwa sekte luar kita murid tidak kompeten? Beberapa tetua lainnya mengatakan demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan 70.000 murid ini mati di sini? Tanya seorang tetua. Selusin tetua ini khawatir. Perahu roh siapa yang ada di sana itu? Pada saat itu, seorang sesepuh bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat perahu roh di luar selat Pulau Macan. Sesepuh lainnya menjawab, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki. Perahu roh itu milik Lin Bai. Orang ini adalah murid batin. Saya tidak tahu mengapa dia muncul di wilayah lautan badai dalam beberapa hari terakhir. Murid batin. Mata seorang tetua berkilat dan dia berkata, semuanya, bagaimana kalau kita meminta murid batin ini untuk mengambil tindakan? Jika murid batin memutus lingkaran sihir ini, setidaknya itu akan terdengar lebih baik daripada kita mencoba memutus lingkaran sihir dan memberitahu semua orang. Saya pikir tidak apa-apa, kata sesepuh lainnya. Kami awalnya bersaudara dari sekte yang sama. Wajar jika murid dalam melakukan bantuan kecil untuk murid luar. Ayo pergi ke sana. Segera, selusin tetua ini melintas dan tiba di Lin Bai Lingzu sebelum. Lin Bai melihat selusin tetua yang tiba-tiba muncul di depan perahu roh. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, murid batin Lin Bai telah bertemu dengan semua tetua sekte luar. Lin Bai, karena kamu telah melihat bahwa kami adalah tetua sekte luar, kalau begitu jangan bicara omong kosong. Seorang tetua berkata, lihatlah formasi kabut di selat Pulau Macan, yang tidak dapat dipecahkan oleh murid luar. Jika kita mencoba menghancurkan formasi, itu akan terlalu buruk. Banyak. Tapi Anda dan mereka adalah saudara dari sekte yang sama. Jika Anda menghancurkan formasi, itu adalah bantuan antar sesama sekte, yang masuk akal. Bisakah Anda membantu saya? Kata sesepuh sambil tersenyum. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, saya dapat membantu, tetapi bukankah ini pelatihan murid luar? Bukankah buruk bagi saya untuk mengambil tindakan? Sesepuh lainnya berkata dengan cemas. Oh, Lin Bai, kita semua berasal dari sekte yang sama. Kakak senior, ada apa? Kamu hanya perlu menghancurkan formasi kabut. Kamu tidak perlu membunuh bajak laut manapun. Hancurkan formasi, dan sisanya dapat diserahkan kepada murid luar. Atasi itu, kata selusin tetua ini. Lin Bai berpikir dalam-dalam dan berkata, jika itu hanya untuk memutus lingkaran sihir, maka baiklah, saya dapat membantu sekte luar. Bab 2232 Satu Kejutan Pedang. Jika itu masalahnya, maka saya dapat membantu. Lin Bai berkata dengan sedikit anggukan. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk menerobos formasi kabut ini? Selusin tetua sekte luar tampak bahagia setelah mendengar janji Lin Bai. Tentu saja ada jalan, Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, tolong ambil tindakan. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan menghancurkan formasi kabut ini. 2 atau 3 orang tua bertanya satu demi satu. 1 pedang sudah cukup. Lin Bai tersenyum sedikit, tas penyimpanannya retak, dan pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke tangan Lin Bai. Ketika lusinan tetua sekte luar di sekitar mendengar kata-kata Lin Bai, mereka semua saling memandang dengan tidak percaya. Meskipun formasi kabut tidak kuat, itu masih merupakan formasi sihir. Bagaimana Lin Bai bisa menghancurkannya hanya dengan pedang? Selusin tetua sekte luar ini semuanya merasa bahwa Lin Bai berbohong. Pada saat itu, Lin Bai mengabaikan para tetua sekte luar ini, keluar dari perahu roh, dan terbang di udara. Dia melihat ke selat Pulau Harimau, memegang pedang iblis di tangannya, dengan agung. Oke, ayah akan mengambil tindakan, Bauer memandang Lin Bai dan bersorak. Kura-kura tua yang merangkak di bahu Bauer memandang Lin Bai beberapa kali lagi, menyipitkan matanya, dan berkata dengan kaget, saya tidak menyangka orang ini adalah penyihir ilmu pedang yang langka. Lebih dari selusin orang asing berkata. Tetua gerbang memandang Lin Bai dengan napas tertahan. Jika Lin Bai tidak dapat menembus lingkaran sihir ini, maka hanya mereka yang mengambil tindakan. Pada saat ini, asap hitam pekat tiba-tiba memenuhi tubuh Lin Bai dan mengembun pada pedang iblis. Dalam sekejap, Lin Bai mengangkat pedang iblis dan menebas ke arah selat Pulau Macan. Energi pedang hitam merobek langit dan menebas selat Pulau Macan. Ketika energi pedang dilepaskan, Lin Bai segera menyarungkan pedangnya, berbalik, kembali ke perahu roh, dan berkata kepada para tetua sekte luar, formasi ini rusak. Saya telah menghancurkan formasi ini, dan bagian luar murid sekte dapat memasuki Pulau Harimau. Hancurkan para bajak laut. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Kembali ke perahu roh, Lin Bai segera mengepalkan tinjunya dan berkata. Adapun energi pedang, Lin Bai bahkan tidak melihatnya, dia yakin sepenuhnya bahwa satu pedang dapat menembus formasi kabut. Ketika para tetua luar melihat Lin Bai begitu percaya diri, wajah mereka sangat terkejut. Pada saat ini,
mereka menoleh ke belakang dan melihat energi pedang hitam membelah udara menuju Selat Pulau Macan. Di Selat Pulau Macan, pertempuran sengit terus berlanjut. Saudari, kabut di sini terlalu tebal. Kita tidak bisa membedakan siapa musuh dan siapa teman. Baru saja, beberapa murid luar menyerangku. Su Lingshan berkata dengan gigi terkatup, dengan banyak luka di tubuhnya bekas luka, berdarah. Benar, jika kita tidak memecahkan formasi kabut, kita tidak akan bisa mengisi selat ini sama sekali. Su Lingsu dan Su Lingsu tidak berjauhan. Mereka berdua menemukan rahasia yang terlibat dan berkata dengan dingin. Ah, kenapa kamu memukulku? Salah satu milikku. Kabutnya terlalu tebal, aku tidak tahu siapa bajak laut dan siapa teman. Ah, jangan bunuh aku. Tolong, aku ingin keluar. Jeritan terus terdengar dari sekelilingnya, membuat wajah Su Lingsu terlihat jelek. Hahaha, murid-murid luar ini adalah anjing petarung. Kamu tidak dapat menembus formasi kabut, dan kamu berani memasuki Selat Pulau Macan, kamu mencari kematian. Keluar dari sini dan mati. Para perompak tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah putaran pengepungan dan penindasan bajak laut ini benar-benar akan berakhir dengan kegagalan? Su Lingsu berkata dengan sedikit keengganan. Dan pada saat ini, energi pedang hitam datang dari jarak 10.000 meter, menembus udara. Pedang itu menyapu langit dan bumi, memotong Xuan Huang menjadi beberapa bagian, bergegas ke Selat Pulau Harimau, dan menebas ke depan tanpa terhentikan. Su Lingsu mendongak dan melihat energi pedang hitam terbang menjauh dari atas kepalanya. Sebuah pedang menghambur ke Selat Pulau Macan, membelah formasi kabut di Selat Pulau Macan menjadi dua bagian. Gemuruh. Dalam sekejap, energi pedang menyebar ribuan mil. Sebuah pedang datang dari luar Selat Hudao dan mencapai ujung Selat Hudao. Suara menderu keras terus bergema di telinga. Setelah energi pedang hitam ini ditebas, kabut di Selat Pulau Macan dengan cepat menghilang. Murid luar yang memasuki Selat Pulau Macan sekarang dapat dengan jelas melihat teman mereka di sekitar mereka. Formasi kabutnya rusak. Formasinya rusak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana formasi kabut bisa dipatahkan? Para perompak di Selat Pulau Harimau berseru satu demi satu, ekspresi mereka penuh ketakutan. Kak, formasi kabut sudah rusak. Entah siapa yang merusak formasi. Energi pedang tadi sangat kuat. Su Lingshan datang ke sisi Su Lingsu dan berkata dengan terkejut. Ya, energi pedang yang sangat kuat. Su Lingsu mengecilkan matanya. Dia bisa menembus formasi kabut dengan satu pedang. Kultivator pedang yang menggunakan energi pedang ini secara alami adalah makhluk yang sangat kuat. Pada saat ini, Su Lingsu, Su Lingshan, dan sekte luar lainnya para murid bergegas ke Selat Pulau Macan dan menoleh ke belakang. Mereka semua ingin melihat siapa yang menerobos formasi kabut dengan pedang. Namun ketika mereka berbalik, mereka kebetulan melihat seorang pria berbaju putih, meletakkan pedang di tangannya, dan berbalik. Ketika saya sampai di perahu roh, saya mengambil gadis kecil lucu yang tampak seperti boneka porselen. Di bahu gadis kecil itu, ada seekor kura-kura tergeletak di punggungnya. Dan di samping pria berbaju putih, tak tertandingi dan mempesona wanita itu mengikuti. Pria berpakaian putih ini pria itu kembali ke perahu roh, dan perahu roh itu perlahan pergi. Apakah kamu murid batin? Roh pedang yang begitu kuat pastilah murid batiniah. Para prajurit di Selat Hudao semuanya berseru. Kakak, ini kakak senior Lin Bai. Meskipun Su Lingshan tidak melihat bagian depan pria berbaju putih, tetapi hanya melihat ke belakang, Su Lingshan sekilas mengenalinya. Pria berbaju putih itu adalah Lin Bai. Su Lingsu juga mengatakan hal yang sama. Ketika semua murid luar di Selat Pulau Macan menoleh ke belakang, pada saat ini, perahu roh Lin Bai perlahan-lahan pergi dan menghilang di mata semua murid luar. Adapun itu lebih dari selusin tetua sekte luar, yang telah terbang ke awan, melihat ke perahu roh Lin Bai dan berkata dengan ngeri, saya tidak menyangka dia benar-benar melakukannya, menerobos formasi kabut dengan satu pedang. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagi para murid luar. Biarkan murid luar ini berhenti melihat ke langit dari dalam sumur. Ya, murid luar sering membandingkan dirinya dengan murid dalam. Mereka berpikir bahwa mereka bahkan lebih kuat daripada murid dalam. Sayang sekali, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan murid dalam. Oke, semuanya, formasi kabut telah rusak. Sekarang biarkan murid luar menghancurkan para bajak laut. Selusin. Tetua sekte luar sadar dan mulai mengatur agar murid sekte luar bergegas ke Pulau Harimau. Lin Bai menerobos formasi kabut dengan serangan pedang, dan murid sekte luar tidak lagi menghalangi. Dan mereka bertempur habis-habisan. Basmi semua bajak laut di Pulau Macan. Bab 2233 Pemilihan Putra Kuasi Suci. Setelah meninggalkan gerbang luar, Lin Bai langsung kembali ke Pulau Pemelihara Naga di gerbang dalam. Uguay dan Baoer sedang bermain-main di Pulau Naga Yang. Kura-kura tua itu sangat ingin menerima Baoer sebagai muridnya.
Dia merasa akan sangat terhormat menerima naga sebagai muridnya. Tapi Bauer adalah anak nakal dan terus menggoda kura-kura tua itu tapi tidak menyetujuinya. Husiner, sebaliknya, menemukan tempat yang tenang untuk mempelajari jubah Dewa Darah. Adapun 10 senjata ajaib teratas ini, Lin Bai tidak terlalu menghargainya. Selain itu, jubah Dewa Darah sekarang ada di tangan Husiner, dan mungkin sulit baginya untuk menyerahkannya. Itu bagus, sekarang Bauer ditemani oleh Uguay tua, dan Husiner telah mundur, jadi aku merasa jauh lebih tenang. Kemarilah ke sana dan coba lihat apakah kamu bisa mengangkat penguasa langit. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, Lin Bai mengeluarkan penggaris dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke tanah. Dengan mata berkedip, Lin Bai berjalan mendekat dan meraih gagang pedang, menariknya dengan kuat, dan mengangkat penggaris dari tanah. Badan 9 kesengsaraan bulan merah kini telah mencapai budidaya tingkat ketiga. Memang lebih mudah untuk mengangkat penguasa pengukuran langit daripada saat berada di tingkat kedua. Lin Bai tersenyum tipis, memegang penguasa pengukuran langit, dan Lin Bai mulai mengoperasikannya sepenuhnya. Tebas ke depan dengan ganas. Terdengar suara keras mengguncang bumi dan pegunungan di seluruh pulau Yanglong. Huhu, Lin Bai hanya menggunakan penggaris pengukur 1 kali, dan dia merasa kekuatan tubuh fisiknya terkuras habis. Saya tidak mengira bahwa menggunakan penguasa pengukuran langit sekali akan menghabiskan energi sebesar itu. Tetapi sekarang saya memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk menggunakan penguasa pengukuran langit 3 kali. Setelah 3 kali penggunaan, kekuatan fisik akan kelelahan. Tampaknya jika Anda ingin menggunakan penguasa pengukuran surgawi dengan sempurna, Anda setidaknya harus mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah ke tingkat kelima. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Anda ingin mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah, Anda harus memiliki makhluk spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar. Di mana saya harus menemukan makhluk spiritual langit dan bumi ini sekarang? Lin Bai menyingkirkan penggaris pengukur, duduk bersilang berkaki di istana, dan merenung. Pada saat ini, kultivasi saya baru saja memasuki alam kelahiran dan kematian tingkat ke-8. Hampir tidak mungkin untuk menembus alam kelahiran dan kematian tingkat ke-9 dalam waktu singkat, kecuali saya memiliki banyak darah iblis dan cairan spiritual untuk melengkapinya. Lin Bai memikirkan hal ini, dia diam-diam membuka tas penyimpanan dan melihat bahwa tidak banyak cairan spiritual yang tersisa di dalamnya. Belum lagi membiarkan Lin Bai berlatih, itu bahkan tidak cukup beli beberapa ramuan untuk membuat ramuan. Namun ketika Lin Bai mengalami depresi, sesosok tubuh datang ke Pulau Yanglong. Lin Bai berjalan keluar istana, melihat ke atas, dan melihat Lan Yuxin datang dengan anggun. Kakak senior Lan Yuxin, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, kelompok dewa dan iblis saya, tampaknya panen Anda juga bagus. Kultivasi Anda telah menembus alam hidup dan mati tingkat 8. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya pikir panen klan Lan juga bagus. Ah, ini perjalanan yang berharga. Lan Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Bai, aku datang kepadamu kali ini untuk memberitahumu bahwa pemilihan calon orang suci akan segera dimulai. Apakah kamu ingin berpartisipasi? Lin Bai mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadi putra kuasi Sein dengan masuk dalam daftar hidup dan mati? Ketika kekuatan 10 prajurit teratas aktif daftar hidup dan mati melebihi daftar hidup dan mati, mereka secara otomatis akan menjadi kuasa Sein pada saat itu. Nak, apa maksud dari pemilihan putra kuasi suci saat ini? Lin Bai bertanya dengan cemberut. Lan Yuxin berkata, menjadi putra pura-pura melalui daftar hidup dan mati memang sebuah cara, tetapi para pejuang yang ingin mengambil jalan ini semuanya jenius di dunia, dan itu memakan waktu terlalu lama. Dan kuasi seleksi anak suci adalah cara kedua. Cara ini tidak hanya untuk pejuang dalam daftar hidup dan mati. Bahkan jika Anda belum menjadi pejuang dalam daftar hidup dan mati, Anda masih dapat berpartisipasi dalam seleksi jika Anda direkomendasikan. Jika kamu bisa lolos seleksi, kamu juga bisa menjadi anak semi suci. Lin Bai mengangguk menyadari. Apa keuntungan menjadi anak sok suci? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, itu tentu saja memiliki banyak manfaat. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak pejuang yang mencoba menjadi orang suci semu. Ambil kampus selatan kita sebagai contoh. Orang suci semu kampus selatan, murid tidak diragukan lagi adalah kepala dari semua murid dalam Akademi Selatan, dan mewakili salah satu yang terkuat di antara generasi muda Akademi Selatan. Selain itu, reputasi orang bijak di Akademi Dongzu lebih tinggi daripada Dongsu. Juga sangat terkenal. Jika Anda keluar dengan nama putra kuasi Santo Akademi Dongsu, kekuatan sekte lain harus meremehkan Anda. Selain reputasi ini, putra kuasi Santo bisa menjadi seorang murid sekte dalam tertentu. Berlatihlah di alam rahasia yang tidak bisa dimasuki. Misalnya, alam rahasia Tianfu.
Setiap pejuang yang menjadi putra semi-suci dapat memasuki alam rahasia Tianfu satu kali. Ada puncak ketuhanan di alam rahasia ini, dan kekuatan spiritual dari puncak ketuhanan berasal dari dunia luar. 100 kali lebih banyak, satu hari berkultivasi di sini setara dengan 3 bulan berkultivasi di dunia luar. Ini yang paling banyak bagian yang menarik dari menjadi putra kuasi suci. Mata Lin Bai berbinar, alam rahasia Tianfu. Lan Yuxin terkekeh, selain ranah rahasia Tianfu, prajurit yang menjadi putra kuasi suci dapat diberi hadiah 5 juta cairan spiritual. Tentu saja, Lin Bai, dengan orang seperti Anda yang sekaya kotoran, Anda mungkin tidak akan peduli dengan 5 juta cairan spiritual ini. Cairan, saya peduli, saya terlalu peduli. Saya akan menjadi gila karena kemiskinan. Mendengar hati Lan Yu tersentak, Lin Bai berkata buru-buru. Lan Yuxin melihat penampilan Lin Bai dengan heran ketika dia mendengar cairan spiritual, mata Lin Bai bersinar. Haha, jadi kamu akan berpartisipasi dalam pemilihan calon orang suci ini. Lan Yuxin bertanya sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi bagaimana jika saya ingin berpartisipasi? Tapi bagaimanapun juga, saya bukan pejuang dalam daftar hidup dan mati, dan saya belum direkomendasikan oleh Akademi Selatan. Saya ingin berpartisipasi, tapi saya tidak memenuhi syarat. Lan Yuxin berkata, kali ini, Akademi Selatan telah merekomendasikan 10 prajurit yang tidak ada dalam daftar hidup dan mati untuk berpartisipasi dalam seleksi. Menurut aturan Akademi Dongsu, keluarga Lan kami juga memiliki 10 kuota rekomendasi. Jika Anda ingin berpartisipasi, Lan Klan bersedia merekomendasikan Anda. Lan Yuxin berkata sambil sedikit tersenyum. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam seleksi, Anda harus menjadi pejuang dalam daftar hidup dan mati, atau Anda harus direkomendasikan oleh Akademi Dongsu. Sekarang Akademi Selatan telah merekomendasikan 10 prajurit yang tidak ada dalam daftar hidup dan mati. Sebagai salah satu keluarga tertua di Akademi Dongsu, keluarga Lan juga memiliki kualifikasi untuk direkomendasikan. Menurut praktik yang biasa, sebagian besar kualifikasi rekomendasi klan Lan diberikan kepada anggota klannya sendiri, dan tidak pernah diberikan kepada murid lain. Apakah niatmu untuk mengizinkan aku berpartisipasi dalam seleksi? Atau niat ayahmu? Lin Bai bertanya sedikit saat ini. Setelah mendengar ini, Lan Yuxin tersenyum dengan tenang, Lin Bai, jangan lupa bahwa ketika kamu pertama kali datang ke Akademi Dongsu, kamu datang ke klan Lan untuk mencari ayahku. Apa yang kukatakan padamu saat itu? Jika kamu ingin melihat ayahku, kamu harus menjadi orang nomor 1 di Akademi Dongsu. Lin Bai berkata dengan serius, tentu saja aku ingat. Lan Yuxin berkata sambil tersenyum, menjadi putra suci, kamu dianggap menjadi orang nomor 1 di Akademi Dongsu. Dan jika kamu ingin menjadi putra suci, kamu harus terlebih dahulu mendapat kursi sebagai putra kuasi Sein. Kamu harus tahu bahwa putra suci hanya akan memilih dari kuasa Sein anak-anak. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci? Lan Yuxin bertanya sambil tersenyum. Ya, Lin Bai berkata dengan tegas. Kalau begitu terimalah token ini. Ketika Lan Yuxin mendengar jawaban Lin Bai, dia segera tersenyum, mengeluarkan token kuno dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Bab 2234 Tunangan Lan Yuxin. Lin Bai melihat token di tangan Lan Yuxin, yang diukir dengan tanda padat. Di antara rune, kata, suci, menonjol. Di belakang token ini, tertulis 4 karakter, Lan Klan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tanda rekomendasi dari keluarga Lan. Sepertinya kamu sudah menebak bahwa aku pasti akan berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci, jadi kamu bahkan mengambil token rekomendasinya. Lin Bai mengambil token itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Dengan kekuatan Lin Bai, meskipun dia sekarang termasuk yang terbaik di Akademi Selatan, tingkat kultivasi Lin Bai tidak tinggi, dia hanya berada di alam hidup dan mati tingkat 8. Akademi Selatan Akademi Dongsu tidak akan merekomendasikan Lin Bai pergi ke sana, ikut serta dalam pemilihan calon wali. Hanya keluarga Lan, karena hubungan mereka yang erat dengan Lin Bai, yang bersedia merekomendasikan Lin Bai untuk berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci. Lan Yuxin tersenyum penuh arti, karena kamu telah menerima token itu, aku harus mengingatkanmu bahwa setiap pemilihan calon orang suci sangatlah kejam. Prajurit. Di Akademi Dongsu pemilihan putra kuasi suci disebut pengocokan kelahiran dan daftar kematian. Karena setelah setiap pemilihan putra kuasi suci, pada dasarnya tidak akan ada prajurit dalam daftar hidup dan mati. Pada saat itu, akan ada tuan muda lainnya, rebut kembali tempat di daftar hidup dan mati. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan mati dalam pemilihan putra semu suci. Kata Lan Yuxin dengan ekspresi serius. Saya mengerti, Lin Bai mengangguk dan berkata. Ada satu hal lagi. Kata Lan Yuxin ragu-ragu. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi.
Lan Yuxin tidak langsung mengatakan apa-apa, tetapi sedikit rona merah muncul di wajahnya. Lin Bai memandang Lan Yuxin dengan cemberut. Lan Yuxin menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena klan Lan lah yang merekomendasikanmu untuk berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci. Menurut praktik sebelumnya, klan Lan hanya dapat merekomendasikan murid dalam klan. Klan Lan telah merekomendasikanmu. Kamu sedikit melanggar aturan. Jadi, ketika kamu berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci, kamu harus berpartisipasi sebagai anggota klan Lan. Kata Lan Yuxin dengan tenang. Tapi saya awalnya bukan anggota klan Lan, kata Lin Bai sambil mengerutkan kening. Wajah Lan Yuxin memerah dan dia berkata, jadi, ketika kamu berpartisipasi dalam pemilihan calon putra suci, kamu menggunakan identitas tunanganku. Apa? Lin Bai memandang Lan Yuxin dengan mata terbelalak. Lan Yuxin berkata dengan wajah malu-malu, tunanganku. Hanya dengan identitas ini kamu dapat menghentikan orang-orang kuat dari keluarga Lan untuk berbicara, dan dapatkah kamu secara sah berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci? Jangan khawatir, saya hanya mengatakan ini. Itu saja, setelah Anda berpartisipasi dalam seleksi, keluarga Lan secara alami akan maju untuk menjelaskan situasinya. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, saya laki-laki, itu tidak masalah, tapi itu kamu, karena aku punya reputasi seperti itu tanpa alasan. Aku khawatir ini akan menimbulkan dendam terhadap calon suamimu. Lupakan saja, aku tidak peduli jika aku tidak ikut serta dalam seleksi calon suamimu. Anak suci. Saat Lin Bai berbicara, dia menyerahkan token itu kepada Lan Yuxin. Lin Bai tidak tahu malu dan tidak peduli dengan reputasinya. Berbeda halnya jika Lan Yuxin, apalagi dia adalah anggota inti klan Lan dan putri surga yang dibanggakan, katakan saja dia adalah putri sebuah keluarga. Setelah reputasi ini menyebar, saya khawatir akan sulit untuk melakukannya. Menikah di masa depan. Melihat Lin Bai mengembalikan token itu, Lan Yuxin melotot dan berkata, bukan ini maksudku, itu maksud ayahku. Bagaimanapun, aku telah memberimu token itu, dan aku telah menyelesaikan apa yang ayahku atur. Saya meninggalkan. Ingat, dalam 10 hari, datanglah ke klan Lan dan berangkat ke alam rahasia Tianfu. Setelah mengatakan itu, Lan Yuxin bahkan tidak punya waktu untuk melihat Bauer, dan langsung terbang keluar dari Pulau Yanglong. Setelah meninggalkan Pulau Yanglong, Lan Yuxin cemberut dan berkata, kamu tidak bahagia lagi, kamu pikir aku bahagia. Lan Yuxin mendengus sedikit tidak senang. Hilang seketika. Lin Bai memperhatikan Lan Yuxin meninggalkan Pulau Naga Yang, memegang token di tangannya, mengerutkan kening dan berkata, apakah ini yang dimaksud Lan Ling? Apa sebenarnya maksud Lan Ling? Lin Bai berkata dengan cemberut. Lupakan saja, karena ini adalah pengaturan Tuan Lan Ling, maka saya akan pergi ke pemilihan calon putra suci. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, kembali ke istana, duduk bersila, dan mulai berlatih dengan sepenuh hati. Tidak lama kemudian, Lan Yuxin kembali ke klan Lan dan bertemu Lan Ling. Ayah, aku kembali, wajah cantik Lan Yuxin penuh ketidaksenangan. Lan Ling, yang berada di samping kolam, terkekeh dan berkata, apa yang terjadi? Ketika saya meminta Anda pergi ke Pulau Yanglong agar Lin Bai berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci, Anda masih tersenyum. Mengapa Anda sangat tidak bahagia sekarang? Apakah Lin Bai mengganggumu? Lan Ling bertanya sambil tersenyum. Tidak, kata Lan Yuxin dengan kebencian. Lan Ling bertanya, apa yang terjadi? Lan Yuxin menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Lan Ling apa yang terjadi di Pulau Yanglong. Kupikir itu sesuatu. Ternyata hanya itu, Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata. Lan Yuxin berkata, ayah, aku sangat marah. Kamu bekerja sangat keras untuk mendapatkan token rekomendasi ini. Untuk ini, kamu juga menyinggung beberapa tetua di klan, tetapi Lin Bai seperti ini. Lan Ling berkata, apakah dia salah melakukan ini? Dia peduli dengan reputasimu. Jika dia adalah orang yang kejam dan tidak adil, dia tidak akan menolak panggilan secara langsung. Dia khawatir jika dia berpartisipasi dalam pemilihan atas nama tunanganmu akan berdampak buruk pada masa depanmu. Bukankah seharusnya kamu membawa token itu kembali? Dia tidak menginginkannya. Kamu benar-benar membawanya kembali. Lan Ling menatap Lan Yuxin dengan mata terbelalak dan bertanya. Aku tidak punya. Aku baru saja melemparkan token itu padanya. Apakah kamu menginginkan cinta? Bibiku tidak akan melayanimu lagi, kata Lan Yuxin dengan marah. Oke, selama dia menerima pesanannya, tidak apa-apa. Kata Lan Ling sambil mengangguk kecil. Lan Yuxin berkata pada saat ini, ayah, apakah kamu ingin pergi dan menghibur para tetua klan di keluarga? Para tetua klan. Lan Ling berkata sambil tersenyum, Lan Zhaoqing. Lan Yuxin berkata dengan lembut dia mengangguk dan berkata, satu-satunya putra dari tetua klan Zhaoqing, budidayanya juga berada di puncak kesempurnaan agung alam hidup dan mati. Awalnya,
Token rekomendasi ini seharusnya menjadi milik putranya, tetapi sekarang menjadi milik putranya. Diberikan kepada Lin Bai. Aku khawatir tentang tetua klan. Ya, Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, dia hanyalah orang tua yang akan segera mati, jangan perhatikan dia. Lan Yuxin bergumam dan berkata, ayah, tingkat kultivasi Lin Bai tidak tinggi sekarang, dia hanya berada di alam kelahiran dan kematian tingkat 8. Apakah ini agak terlalu terburu-buru untuk merekomendasikan dia untuk berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci? Lan Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata, semakin cepat semakin baik, mereka tidak bisa menunggu selama itu lagi. Mereka. Lan Yuxin mengerutkan kening dan berkata, ayah, apakah kamu berbicara tentang Paman Lin Duo? Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu adalah kelompok monster tua dari Kerajaan Suci Pusat. Mereka telah menunggu lebih dari 20 tahun, dan kesabaran mereka hampir habis. Bab 2235 Jiyun. Di Istana Lijis di Pulau Wansing. 10 dari kalian adalah 10 prajurit yang saya minta agar Akademi Selatan rekomendasikan untuk berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci. Kali ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam pemilihan putra kuasi suci, di alam rahasia Tianfu, selama kamu bisa memasuki puncak dewa, kamu dianggap sebagai putra semi-suci. Anak suci. Lijis duduk di posisi tinggi dan berkata dengan tenang, Jiyun. Di bawah, seorang anak muda pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Jiyun telah bertemu dengan kakak senior Li. Lijis berkata dengan tenang, Jiyun, meskipun kamu tidak. Kamu adalah seorang pejuang dalam daftar hidup dan mati, tetapi kamu telah disembunyikan dan dilatih olehku selama bertahun-tahun. Sekarang kekuatanmu hampir sama dengan Qin dan Tang. Sekarang saatnya kamu muncul ke permukaan. Kamu seperti ini di antara 10 orang, salah satu pejuang paling menjanjikan untuk menjadi kuasi anakku, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Lijis berkata dengan ringan. Jiyun awalnya adalah putra kebanggaan Akademi Selatan. Setelah ditemukan oleh Lijis, dia diam-diam melatihnya. Sekarang dia telah berlatih secara diam-diam selama bertahun-tahun. Sekarang pemilihan putra kuasi suci telah dimulai, Lijis telah membawa Jiyun ke permukaan. Jiyun terkekeh dan berkata, saudara senior Li, yakinlah. Saya pasti akan menjadi putra suci semu. Ketika saatnya tiba, saya akan membuka jalan bagi saudara senior Li dalam perang putra suci, sehingga saudara senior Li bisa menjadi putra suci tanpa hambatan apapun. Lijis tersenyum sedikit, dan mengangguk dalam diam. Pada saat ini, Zhu Jingyi masuk ke istana, menyerahkan slip giok kepada Lijis, dan berkata, saudara senior Li, ini adalah prajurit yang direkomendasikan oleh Akademi Dongzu tahun ini, dan ada juga prajurit yang direkomendasikan oleh klan Lan. Lijis mengambilnya. Lihat, dia langsung melihat nama yang membuatnya terpesona, Lin Bai. Klan Lan sebenarnya merekomendasikan Lin Bai. Dia bukan anggota klan Lan, jadi mengapa dia direkomendasikan oleh klan Lan? Zhu Jingyi berkata, saya sudah pergi ke klan Lan untuk menanyakan masalah ini. Klan Lan mengklaim bahwa Lin Bai adalah tunangan Lan Yuxin, jadi dia mendapat rekomendasinya. Yang awalnya milik Lan Xinghe. Lijis menyimpan slip giok itu dan berkata dengan senyuman penuh arti, Lan Xinghe. Saya ingat ayah Lan Xinghe. Sepertinya Lan Zhaoqing, kan? Zhu Jingyi mengangguk sedikit. Lan Zhaoqing, dia adalah salah satu tetua klan Lan. Lijis tersenyum tipis. Jiyun mengerutkan kening saat ini dan bertanya, kakak senior Li, apakah ini Lin Bai orang yang menyebabkan keributan di halaman selatan baru-baru ini? Apakah dia orang yang selalu menentang kakak senior Lijis? Zhu Jingyi tersenyum dan berkata, kakak senior Jiyun, kamu benar, orang ini memang melawan kakak senior Li di setiap kesempatan. Kristal darah naga kakak senior Li dan kesempatan di alam misterius dewa dan iblis semuanya hilang karena orang ini. Saat Jiyun mendengar ini, dia segera tersenyum dan berkata, tolong jangan khawatir, kakak senior Li. Jika saya bertemu orang ini di alam rahasia Tianfu, saya pasti akan membuat kakak senior Li bau mulut. Lijis terkekeh dan berkata, Jiyun, jika kamu bisa membuatku bau mulut, ketika aku kembali, aku akan melakukannya. Ada juga hadiah yang besar. Jiyun berkata dengan gembira, terima kasih, kakak senior Li. Lijis berkata sambil tersenyum, hal yang sama berlaku untukmu, siapapun yang bisa membunuh Lin Bai di alam rahasia Tianfu, aku pasti akan memberimu hadiah. Terima kasih banyak, kakak senior Li. 9 orang lainnya berkata dengan tangan di tangan. Turun dan bersiaplah, kata Lijis sambil tersenyum. Segera, Jiyun dan 9 orang lainnya meninggalkan istana bersama. Lin Bai. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Lijis. Saya ingat Wang Qing tampaknya adalah salah satu penjaga alam rahasia Tianfu. Puncak ilahi, kan? Lijis bertanya. Zhu Jingyi mengangguk dan berkata, iya, di alam rahasia Tianfu,
ada 8 cara untuk mencapai puncak-puncak dewa, dan Akademi Dongsu telah memilih 2 putra kuasi suci dari masing-masing 4 halaman utama untuk menjadi penjaga. 2. Putra kuasi suci yang dipilih oleh Akademi Selatan kita di antara para suci, satu adalah Wang Qing dan yang lainnya adalah Lan Yuxin. Li Jis terkekeh dan berkata, oke, pergi dan panggil Wang Qing, aku punya sesuatu untuk diatur untuknya. Ya, Zhu Jingyi menjawab, tinggalkan istana. Setelah setengah hari, Wang Qing datang ke istana dan pergi lagi. Tetapi ketika Wang Qing pergi, senyuman kejam muncul di sudut mulutnya, penghapusan kultivasi. Ada baiknya kebencian anak ini di alam rahasia para dewa dan iblis diselesaikan bersamanya. Bahwa kakak senior Li juga ingin menghadapinya, dan tepat pada waktunya, bahkan jika masalah ini terungkap, kakak senior Li akan tetap bertanggung jawab. Wang Qing tersenyum kejam dan meninggalkan halaman selatan. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Lin Bai menemukan Baoer, Wu Gui, dan Hu Xiner. Setelah menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan Pulau Yanglong, dia berbalik dan pergi. Ayo pergi ke klan Lan dulu. Lin Bai ingat ketika Lan Yuxin datang ke Pulau Yanglong untuk menemukannya, dia berkata bahwa dalam 10 hari, dia akan berkumpul dengan klan Lan dan pergi ke dunia rahasia Tianfu bersama. Di dalam klan Lan, berhenti. Ini adalah wilayah klan Lan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Lin Bai mendekati klan Lan, seorang prajurit dari klan Lan terbang di udara dan mendatangi Lin Bai, menangkupkan tinjunya dan berkata, sayangku, Lin Bai, direkomendasikan oleh klan Lan untuk berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci. Hari ini aku datang ke klan Lan untuk melapor. Kata Lin Bai sambil menangkupkan tinjunya. Kamu adalah Lin Bai, tunangan saudari Lan Yuxin. Murid klan Lan ini berkata dengan terkejut. Ketika Lin Bai mendengar ini, meskipun hatinya merasa tidak berdaya, dia masih mengangguk dalam diam. Murid dari klan Lan mengepalkan tinjunya dan berkata, maafkan saya, Tuan Lin. Sekarang para murid yang berpartisipasi dalam pemilihan putra kuasi suci akan segera pergi. Silakan ikut dengan saya. Terima kasih. Lin Bai mengucapkan terima kasih dan mengikuti prajurit itu. Bergabung dengan klan Lan. Sebelum tiba di halaman terpencil, murid itu berkata, Tuan Lin, mohon istirahat dulu di sini. Saya akan memberitahu Anda ketika beberapa anggota suku lainnya yang berpartisipasi dalam pemilihan calon putra suci sudah siap. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Murid itu tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Lin Bai berjalan ke halaman dan menemukan bahwa halaman itu sangat sunyi. Halaman itu penuh dengan lingkaran sihir, tetapi pada saat ini, lingkaran sihir itu ditekan dan tidak terbuka. Halamannya penuh dengan bunga dan tanaman eksotik, memancarkan wangi yang harum. Halaman ini sangat bagus. Keluarga Lan memang salah satu keluarga kuno di Dongsu. Halaman kecil untuk menjamu tamu semuanya dibangun dengan sangat unik. Lin Bai berjalan di halaman, mengagumi bunga-bunga. Dia berkata dengan kagum. Tabrakan. Tiba-tiba terdengar suara gemericik air di halaman. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan berjalan pergi mencari suara. Setelah melintasi ruang depan, Lin Bai datang ke sebuah ruangan di halaman. Dia mendorong pintu dan masuk. Dia melihat sebuah tong kayu ditempatkan di dalam ruangan. Pada saat ini, seorang wanita muda sedang mandi di dalam tong. Saat Lin Bai membuka pintu dan melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba berubah karena terkejut. Ketika wanita muda di dalam tong melihat seorang pria masuk, dia sangat ketakutan hingga dia menutupi dadanya dan berteriak, ah! Ada seseorang di sini. Tolong, ini tidak senonoh. Bab 2236, Plot Jahat. Lin Bai awalnya mengira dialah satu-satunya orang di halaman. Selain itu, dia datang untuk menjadi tamu klan Lan, dan dia tidak pernah menyangka bahwa klan Lan akan menjamu tamu dengan cara ini. Wanita yang sedang mandi di tong kayu segera menutup dadanya dan berteriak keras saat melihat Lin Bai, ah! Ada seseorang di sini. Tolong, tidak senonoh. Teriakan wanita ini membubung ke langit, menyebar ke segala arah, dan bergema kemana-mana. Lin Bai buru-buru berbalik dan segera berkata, Nak, harap tenang. Saya tidak tahu ada orang lain di sini. Saya tersinggung. Setelah mengatakan itu, Lin Bai segera keluar dari kamar. Tetapi pada saat ini, di udara di kejauhan, sekelompok prajurit terbang dengan kecepatan tinggi, bersenjata lengkap dan mengenakan baju besi, wajah mereka penuh dengan tatapan garang. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pemuda berbaju biru, dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan sangat tampan. Pemuda berbaju biru ini datang ke sini bersama sekelompok penjaga dari klan Lan, jatuh ke halaman, dan segera berkata kepada Lin Bai dengan suara dingin, siapa kamu? Membobol klan Lan saya, tahukah kamu itu hukuman mati? Lin Bai buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan muda, saya tidak memaksa masuk. Seorang prajurit dari klan Lan Anda membawa saya ke sini untuk membiarkan saya beristirahat di sini. Lin Bai menjelaskan. Omong kosong.
Tempat ini adalah inti dari klan Lan saya dan kediaman istri saya, Lan Xinghe. Anda masuk ke kediaman istri saya dan ingin melakukan sesuatu yang jahat, tetapi Anda berani membuat tipu muslihat seperti itu. Orang kepadaku, turun. Pemuda ini adalah Lan Xinghe. Lin Bai tercengang ketika mendengar kata-kata Lan Xinghe. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini adalah inti dari klan Lan. Apakah ini kediaman istrimu? Bagaimana mungkin? Murid yang baru saja membawaku ke sini berkata ayo menyerah. Aku beristirahat di sini. Ini adalah kesalahpahaman. Cari murid klan Lan itu dan tanyakan padanya, maka kamu akan tahu bahwa apa yang aku katakan tidak bohong. Kata Lin Bai tegas. Kamu masih berani berdalih. Penjaga, jatuhkan orang ini untukku dan hancurkan budidayanya. Lan Xinghe mencibir dan memberi perintah secara langsung. Segera, lebih dari 20 penjaga dari alam kesempurnaan hidup dan mati yang mengikuti Lan Xinghe semuanya bergerak dan muncul di sekitar Lin Bai. Mereka bersenjata lengkap dan penuh niat membunuh. Mereka jelas siap. Lin Bai berkata dengan wajah muram, saya sudah bilang kepada Anda bahwa ini adalah kesalahpahaman. Anda tidak mendengarkan, Anda tidak mengetahui seluk-beluk masalah ini, dan Anda tidak mendengarkan penjelasan saya. Anda hanya ingin menghancurkan kultivasi saya. Yang mulia, bukankah Anda terlalu terburu-buru? Wajah Lin Bai berubah sedikit dingin. Kamu membobol inti klan Lanku, yang sudah merupakan kejahatan besar, dan sekarang kamu berencana melakukan kejahatan terhadap istriku. Aku tidak membunuhmu, tapi aku sudah menunjukkan bantuan di luar hukum padamu. Lan Xinghe berkata dengan suara dingin melalui gigi terkatup. Tangkap dia, Lan Xinghe meraung. Segera, lebih dari 20 penjaga dari klan Lan di sekitar mereka semua bergerak dan bergegas menuju Lin Bai. Tombak goli panjang di tangan mereka diarahkan ke Lin Bai. Pergi. Lin Bai segera menggunakan keterampilan pedangnya untuk mendorong kembali lebih dari 20 penjaga yang bergegas. Dia berkata dengan dingin, semuanya, aku tidak ingin menyakitimu. Masalah ini aneh. Pasti ada yang merencanakannya. Pada saat itu, wanita muda di kamar, terbungkus kain kasa, berlari keluar kamar. Setelah melihat Lan Xinghe, dia buru-buru berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Lan Xinghe. Li Hua menangis dengan hujan, Xinghe, aku ketakutan setengah mati tadi. Kamu harus mengambil keputusan untukku. Teriak wanita muda itu. Oke, jangan menangis, aku tidak akan membiarkan orang ini pergi hari ini. Lan Xinghe memandang Lin Bai dan berkata dengan tatapan tajam di matanya. Tangkap dia, hapuskan budidayanya. Sekarang, Lan Xinghe tampak sedikit cemas dan meraung dengan gila. Lin Bai mengertakkan gigi dan menyapu dengan pedangnya, menjatuhkan para penjaga yang bergegas. Sampah, sekelompok penjaga kesempurnaan agung alam hidup dan mati. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi prajurit di alam hidup dan mati tingkat 8. Apa gunanya? Aku, klan Lan, membutuhkanmu. Lan Xinghe meraung marah pada saat ini. Lebih dari 20 penjaga tampak murung, mengertakkan gigi, dan menggunakan semua keterampilan kultivasi mereka untuk membunuh Lin Bai. Saat ini, keributan besar di sini juga menarik perhatian banyak orang di klan Lan. Berhenti. Pada saat ini, omelan dingin datang. Kemudian, waktu dan ruang di halaman kecil ini langsung memadat. Segel langit. Suara seorang wanita terdengar dengan cepat. Lin Bai mendongak dan melihat Lan Yuxin dan selusin pemuda dan pemudi dari klan Lan tiba di halaman di kejauhan. Salam untuk Nona Lan Yuxin. Lebih dari 20 penjaga berlutut di tanah dan memberi hormat pada Lan Yuxin. Selain Lan Yuxin, ada lebih dari selusin pemuda dan pemudi dari klan Lan, pria tampan dan wanita cantik, masing-masing telah mencapai kesempurnaan alam kelahiran dan kematian, dan ekspresi mereka penuh dengan arogansi. Pakaian mereka, jelas kelompok orang ini adalah anggota inti klan Lan. Ketika Lan Xinghe melihat Lan Yuxin tiba, sedikit keengganan muncul di wajahnya. Lin Bai dikelilingi oleh lebih dari 20 penjaga, dan ekspresinya sangat suram. Hati Lan Yu jatuh ke tanah. Melihat ekspresi suram di wajah Lin Bai, dia segera berkata kepada Lan Xinghe dengan suara dingin, Lan Xinghe, apa yang kamu lakukan? Lan Xinghe buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Kakak, Lin Bai masuk ke rumahku tanpa izin. Dia ingin merencanakan sesuatu terhadap istriku Lier, tapi aku langsung menangkapnya. Dia memamerkan ilmu pedangnya yang luar biasa, jadi kenapa kita tidak mendatanginya dan bertanya pada saudara perempuan klan untuk membuat keputusan. Setelah mendengar ini, Lan Yuxin menatap Lin dengan kaget. Putih. Lin Bai mengertakkan gigi dan terlihat marah. Apakah kamu punya bukti? Lan Yuxin bertanya. Lan Xinghe berkata dengan tergesa-gesa, saya melihatnya berjalan keluar ruangan dengan mata kepala sendiri, dan Lier acak-acakan. Apakah saya memerlukan bukti lain? Wansi. Wanita muda di pelukan Lan Xinghe menangis dengan patah hati. Sangat.
Anggota klan Lan di sekitarnya yang mengikuti Lan Yuxin segera menjadi bahagia. Haha, pria ini sangat berani. Dia benar-benar berani bermain-main dengan wanita Lan Xinghe. Lin Bai. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar bagiku? Ya, menurutku nama ini juga sangat familiar. Bukankah Lin Bai tunangan suster Lan Yuxin? Dia benar-benar makan dari panci dan melihat apa yang ada di baskom, bajingan. Klan Lanku tidak baik padanya, tapi dia seperti ini. Sial, para jenius di sekitar klan Lan berkata dengan terkejut. Istri, kenapa aku tidak tahu kamu masih punya istri? Kapan kamu menikah? Lan Yuxin memandang Lan Xinghe dengan aneh. Lan Xinghe berkata dengan ekspresi sedikit bingung, kemarin, aku baru saja menikah kemarin. Lan Yuxin menarik napas dalam-dalam dan kembali menatap Lin Bai. Aku belum melakukannya. Lin Bai memandang Lan Yuxin dan berkata, lagi pula, aku tidak suka bunga dan pohon willow yang rusak seperti ini. Lan Yuxin juga terlihat jelek, dan segera berkata, oke, Lan Xinghe, ini setelah saya menyelidiki masalah ini dengan jelas, saya secara alami akan memberi Anda jawaban. Jika benar, seperti yang Anda katakan, bahwa Lin Bai membobol inti klan Lan dan ingin melakukan kejahatan, saya pribadi akan menangkapnya. Lan, kakak klan. Lan Xinghe memandang Lan Yuxin dan berteriak dengan enggan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari atas awan, orang ini telah melakukan kejahatan keji, dan buktinya kuat. Mengapa perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut? Dia harus segera menghapuskan budidayanya dan mengusir klan Lan. Lan Yuxin, jika dipikir-pikir, dia adalah tunanganmu. Jika kamu tidak dapat melakukan apapun, aku bisa melakukannya untukmu. Saat suara itu datang, Lin Bai dan Lan Yuxin mendongak dan melihat seorang lelaki tua perlahan jatuh dari awan. Nafasnya seperti naga, dan dia sangat mendominasi. Itu adalah lelaki tua. Aura alam aspirasional. Bab 2237 berbahaya artinya. Langit dan bumi bergemuruh, dan aura penguasa langit dan bumi yang Maha Esa segera menyebar ke segala penjuru. Seorang lelaki tua dengan wajah muram, tenang dan mengintimidasi, perlahan-lahan jatuh dari langit dan muncul di depan semua orang. Semua anggota klan Lan di sekitarnya mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat, dan berteriak dengan hormat, saya telah melihat tetua klan. Ketika Lan Yuxin melihat lelaki tua itu datang, ekspresi kesungguhan muncul di wajahnya, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya. Dan berkata, saya telah melihat Lan Zhao. Tetua klan King. Orang tua ini adalah ayah Lan Xinghe, pria kuat yang bercita-cita mencapai tingkat tertinggi di klan Lan saat ini, dan salah satu tetua klan, Lan Zhaoqing. Ketika Lan Xinghe melihat kedatangan Lan Zhaoqing, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, ayah, kamu harus membuat keputusan untukku. Adapun wanita muda di sebelah Lan Xinghe, dia sudah diambil oleh Lan Zhaoqing. Aura King sangat menakutkan sehingga dia gemetar ketakutan. Dia tidak memiliki penguasa 6 dewa. Kultivasinya hanya berada di alam kelahiran dan kematian tingkat ke-7. Dengan kultivasi dan statusnya, bagaimana dia bisa bertemu dengan orang kuat yang bercita-cita mencapai dunia nyata? Lan Zhaoqing sedikit mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Xinghe, saya telah berada di Dongzu selama ratusan tahun, dan tidak ada yang berani menindas anak saya, Lan Zhaoqing. Saat dia berbicara, Lan Zhaoqing menatap Lin dengan dingin. Bai, lalu berkata pada Lan Yuxin. Lan Yuxin, apakah kamu mencoba untuk memihak anak ini? Lan Zhaoqing berkata dengan dingin. Lan Yuxin buru-buru berkata, tetua klan, saya tidak pernah berpikir untuk memihak Lin Bai. Hanya saja ada banyak keraguan tentang masalah ini dan diperlukan verifikasi lebih lanjut. Jika benar seperti yang dikatakan Lan Xinghe, Lin Bai diam-diam membobol inti dari klan Lan. Tanah, aku tidak akan membiarkannya pergi. Banyak keraguan. Lan Zhaoqing dengan sinis tersenyum, di mana keraguannya? Putraku Lan Xinghe melihat Lin Bai berjalan keluar ruangan dengan miliknya sendiri mata. Ada saksi dan bukti fisik. Sekarang, apakah masih ada keraguan? Lan Yuxin menyipitkan matanya dan terkekeh, kalau begitu, saya tidak tahu apa yang pemimpin klan ingin saya lakukan dengan Lin Bai. Pikir Lan Zhaoqing sejenak, lalu berkata, melihat dia di depan tunanganmu, hukuman mati dapat dihindari, tetapi kamu juga harus menghapuskan kultivasimu sebagai peringatan. Jika tidak, jika murid Akademi Dongzu mengikutinya, maka di mana keagungan klan Lan saya? Lan Yuxin mencibir, lalu menurut niat tetua klan, haruskah budidaya Lin Bai dihapuskan dan kemudian memintanya untuk menyerahkan token rekomendasi bersama-sama? Lan Zhaoqing berkata sambil tersenyum, tentu saja dia tidak memiliki kultivasi, jadi bagaimana kalau bergabung dengan putra Kuasi Sein? Untuk apa seleksinya? Tentu saja, kita perlu menyerahkan token rekomendasi agar klan Lan dapat memilih kandidat yang cocok lagi untuk memasuki dunia rahasia. Tianfu. Lan Yuxin mencibir dan berkata, apakah ini kandidat yang cocok?
Akan lebih cocok untuk memilih Lan Xinghe. Apa? Ketika Lan Zhaoqing mendengar ini, wajahnya sedikit menjadi gelap, dan dia berkata, putraku secara alami adalah seorang kandidat yang layak, tetapi jika keluarga memiliki kandidat lain, saya juga bisa mengakuinya. Haha, Lan Yuxin mendengar ini. Segera tersenyum dingin, Penatua Lan Zhaoqing. Ayah saya bermaksud agar keluarga Lan merekomendasikan Lin Bai. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa pergi ke ayahku untuk menjelaskan. Tidak perlu menggunakan metode kotor seperti itu di sini. Selain itu, tetua klan Lan Zhaoqing, kamu bercita-cita untuk menjadi orang yang kuat. Tetua klan dari klan Lan memiliki posisi yang menonjol. Jika berita menyebar dengan cara seperti itu, bahkan jika kamu tidak takut dipermalukan, aku, klan Lan, akan takut. Lan Yuxin berkata dengan tajam. Apa maksudmu? Lan Yuxin, apa maksudmu aku memfitnah anak ini? Lan Zhaoqing berkata dengan marah. Lan Yuxin berkata dengan dingin, saya tidak tahu apakah klan Lan Zhaoqing telah memfitnah Lin Bai, tapi saya percaya pada karakter Lin Bai. Dia tidak akan pernah melakukan hal kotor seperti itu. Selain itu, seperti yang dikatakan Lin Bai sendiri dia bahkan tidak bisa meremehkan wanita dengan penampilan seperti ini. Apakah klan Lan Zhaoqing selalu berpikir bahwa penampilanku, Lan Yuxin, tidak sebanding dengan wanita seperti ini? Lan Yuxin mengangkat matanya yang indah dan wajahnya menjadi dingin. Lan Yuxin. Lan Zhaoqing mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika Lin Bai adalah tunanganmu, dia adalah orang luar. Kamu dan aku berasal dari ras yang sama. Kita berdua memiliki roh seni bela diri yang diwarisi oleh garis keturunan, dan kita terhubung oleh darah. Kamu sebenarnya membantu orang luar saat ini. Kata Lan Zhaoqing dengan kemarahan di wajahnya. Lan Yuxin memandang Lan Zhaoqing dan berkata, Lin Bai bukan orang luar. Suatu hari nanti, Anda akan mengerti dengan jelas. Penatua Lan Zhaoqing, jika Anda keras kepala hari ini dan bersikeras untuk terus berjuang, maka saya hanya bisa bertarung dengan Anda. Kamu berjuang keras sampai akhir. Selama aku di sini hari ini, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk menyakiti Lin Bai. Lan Yuxin berkata dengan tegas. Lan Zhaoqing memandang Lan Yuxin dengan mata dingin, dan terdiam beberapa saat. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia datang sendiri, sebagai tetua klan Lan, dan dengan kekuatan orang yang kuat di alam aspirasional, Lan Yuxin harus memberinya rasa hormat, tetapi dia tidak mengharapkan sikap Lan Yuxin. Akan sangat sulit. Saat ini, Lan Zhaoqing sedang menunggangi seekor harimau dengan susah payah. Lan Yuxin berkata, Penatua Lan Zhaoqing, saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Begitu kebenaran terungkap, jika diumumkan ke publik, saya tidak tahu di mana harus mengatakannya di depan wajah tetua klan. Lan. Ketika Zhaoqing mendengar ini, matanya sedikit menyipit. Pada saat ini, Lin Bai juga mengerti. Tampaknya tetua klan Lan ingin memberikan token rekomendasinya kepada Lan Xinghe, jadi dia membuat rencana ini. Kakak senior Lan Yuxin, ternyata semua ini untuk token rekomendasi di tubuhku. Senior ini pasti ingin memberikan token rekomendasi ini kepada Lan Xinghe. Kalau begitu, mengapa kamu perlu melakukan ini? Ada banyak hal yang harus dilakukan. Jika Anda ingin token, datang saja dan ambil. Lin Bai mengeluarkan token rekomendasi dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di tangannya. Lan Zhaoqing memandang Lin Bai dengan mata berbinar, dan berkata sambil mencibir, wah, kamu bijaksana. Berikan aku tokennya. Lan Yuxin segera berteriak, Lin Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Tunggu sebentar, senior. Lin Bai berkata sambil terkekeh. Lan Zhaoqing bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai terkekeh dan berkata, senior telah menghabiskan begitu banyak usaha. Bukankah dia hanya berpikir bahwa Lan Xinghe lebih cocok untuk pergi ke alam rahasia Tianfu daripada aku? Jika Lan Xinghe benar-benar memiliki jika dia bisa mengalahkanku dengan kemampuan ini, aku, Lin Bai, bersedia menyerahkan tokennya. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, tolong berhenti main-main, senior. Kata Lin Bai enteng. Lan Yuxin memandang Lin Bai dalam diam. Lan Zhaoqing berkata dengan wajah muram, kamu ingin bertengkar dengan putraku. Lin Bai terkekeh dan berkata, ini bukan hanya dengan putramu, tetapi juga dengan wanita di sebelahnya. Ayo pergi bersama. Jika keduanya dari mereka bisa mengalahkanku bersama, aku akan memberimu token rekomendasi ini dengan kedua tangan. Ketika Lan Xinghe mendengar ini, dia segera tersenyum dan berkata, Lin Bai, kamu sangat berani. Jika kamu ingin melawanku, aku menang, aku bahkan tidak melihatmu. Tingkat kultivasiku hanya berada di alam hidup dan mati tingkat 8. Seberapa sulit mengalahkanmu? Saya tidak mengambil tindakan sekarang karena wajah Sister Lan Yuxin. Sekarang kamu benar-benar memprovokasiku. Kamu benar-benar mencari kematian. Ayah, berjanjilah padanya. Aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhnya dengan tanganku sendiri. Senyuman kejam muncul di bibir Lan Xinghe.
Bab 2238 Pertempuran Sengit. Ayah, berjanjilah padanya, kata Lan Xinghe dengan senyum lebar dan kegembiraan. Lan Xinghe awalnya memiliki tingkat kultivasi yang sempurna di alam hidup dan mati, dan dia dianggap sebagai master kecil di antara generasi muda klan Lan. Bahkan jika dia tidak sebaik Lan Yuxin, dibandingkan dengan Lan Feng, Lan Heng dan lainnya masih sangat kuat. Lan Xinghe belum mengambil tindakan sekarang. Faktanya, dia juga sedikit khawatir. Jika dia mengambil tindakan untuk menghancurkan Lin Bai, Lan Yuxin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tapi sekarang, dengan Lin Bai yang mengambil inisiatif dan Lan Xinghe menerima tantangannya, semua ini bisa dihentikan. Mendengar ini, Lan Zhaoqing juga memiliki wajah bahagia. Dia menatap Lan Yuxin dan berkata, Lan Yuxin, apa yang kamu inginkan? Biarkan Xinghe dan Lin Bai memutuskan siapa yang memiliki token rekomendasi ini melalui kompetisi seni bela diri. Lan Yuxin Xin tersenyum lembut, oke. Lan Zhaoqing mendengar Lan Yuxin setuju dan segera berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia takut Lan Yuxin akan menyesalinya, dan langsung berkata, semua orang mendengarnya, ini bukan aku menggertak yang kecil, tapi Lin Bai mengambil inisiatif untuk menantangku. Lin Bai, aku tidak memaksamu. Lan Zhaoqing tersenyum pada Lin Bai seolah konspirasinya telah berhasil. Lin Bai terkekeh dan berkata, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan Lan Xinghe, maka aku tidak harus pergi ke alam rahasia Tianfu. Ayo, kata Lin Bai sambil tersenyum. Oke, para prajurit di sekitarku harus bubar, kata Lan Zhaoqing. Para prajurit di sekitarnya mundur membentuk lingkaran. Lin Bai sebenarnya mengambil inisiatif untuk bertarung dengan Lan Xinghe. Apakah dia gila? Ya, Lan Xinghe itu memiliki tingkat kultivasi yang sempurna di bidang hidup dan mati. Dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kecil di keluarga Lan. Bagaimana bisa Lin Bai menjadi lawan? Awalnya, Lin Bai baru saja membuka pintu belakang dan masuk. Dia hanya bisa gemetar ketakutan. Mengapa dia menantang Lan Xinghe sekarang dan meminta masalah? Anggota klan Lan di sekitarnya tertawa sinis. Di mata mereka, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Lin Bai adalah lawan Lan Xinghe? Para prajurit di sekitarnya semuanya keluar dari halaman kecil, meninggalkan Lin Bai dan Lan Xinghe sendirian. Lin Bai, jika kamu menyerahkan token rekomendasi sekarang, aku bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit darah dan dagingmu. Jika tidak, aku akan membuatmu sengsara, kata Lan Xinghe sinis kepada Lin Bai. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, mengapa kamu sendirian? Di mana wanita itu? Bukankah aku memintanya untuk mengambil tindakan denganmu? Jika aku ingin berurusan denganmu, mengapa dia perlu mengambil tindakan? Saya cukup sendirian. Siap, Lan Xinghe bertanya sambil tersenyum. Lupakan. Ayo, kata Lin Bai sambil tersenyum santai. Lan Xinghe menunjukkan senyuman kejam, dan menatap Lin Bai seperti mata elang. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke pintu Lin Bai. Kekuatan kesempurnaan agung dari alam hidup dan mati segera terbuka. Gemuruh. Ada ledakan sonik yang dahsyat di udara, dan pukulan yang tak terhentikan seperti naga yang keluar dari laut menghantam wajah Lin Bai. Kematian. Pada saat yang sama, suara omelan dingin Lan Xinghe terdengar. Mata Lin Bai berubah karena terkejut, dia mundur ke depan, dan segera meninju seseorang dengan keras. Terdengar ledakan keras, dan suara yang mengguncang bumi datang dari antara keduanya. Setelah pukulannya bertabrakan, Lan Xinghe menunjukkan cibiran di wajahnya, tidak buruk, kamu benar-benar bisa memblokir pukulanku, Lin Bai berkata dengan ringan di dalam hatinya, yang ketiga di tubuh 9 kesengsaraan bulan merah setelah tingkat pertama. Kekuatan fisikku memang jauh lebih kuat, dan aku benar-benar dapat meninju seorang pejuang kesempurnaan agung dari alam kelahiran dan kematian dengan permukaan keras 8 tingkat dari alam kelahiran dan kematian. Setelah melihat pertukaran tinju antara Lin Bai dan Lan Xinghe, Lan Zhaoqing dan Lan Yuxin sama-sama tersenyum puas di wajah mereka. Lan Zhaoqing merasa puas karena kekuatan pukulan Lan Xinghe mulai membuahkan hasil, dan Lin Bai tidak bisa menjadi lawan Lan Xinghe. Lan Yuxin merasa puas karena dia mengetahui bahwa Lin Bai adalah seorang kultivator pedang. Sekarang Lin Bai diikat dengan Lan Xinghe bahkan tanpa menggunakan pedangnya. Jika Lin Bai menggunakan pedangnya, dia pasti akan mengalahkan Lan Xinghe dengan mudah. Meskipun tubuh 9 kesengsaraan bulan merah telah sangat memperkuat kekuatan fisikku, masih tidak mudah untuk mengalahkan Lan Xinghe hanya dengan kekuatan fisikku saat ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, mengambil gambar dari tas penyimpanan. Keluarkan pedang iblis. Lin Bai menghunus pedang iblis, dan aura di sekujur tubuhnya dengan cepat menjadi dingin, dan niat pedang spontan menyebar ke sekelilingnya. Gunakan roh bela diri warisan garis keturunan dari klan Lan Anda, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Lin Bai memegang pedang iblis dengan erat dan berkata dengan dingin kepada Lan Xinghe.
Seorang pejuang belaka di alam hidup dan mati tingkat 8 layak membiarkanku menggunakan teknik rahasia seni bela diri, ya. Lan Xinghe mencibir, dan dengan goyangan, dia berubah menjadi 8 bayangan dan menyerang Lin Bai. 8 bayangan dalam satu tubuh. Ini adalah seperangkat seni bela diri tingkat menengah tingkat raja dalam klan Lan. Setelah digunakan, ini sangat kuat. Lan Yuxin menyipitkan matanya, merasa sedikit khawatir terhadap Lin Bai. Pada saat ini, menghadap Lin Bai, yang menghadapi 8 bayangan yang menyerang pada saat yang sama, senyuman dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, dan segera, tubuhnya bersinar, dan bayangan pedang jatuh seperti tetesan hujan. Gemuruh. Hujan pedang turun, fokus pada 8 bayangan setelah Lan Xinghe, dan langsung menghancurkan 7 bayangan setelahnya. Aku menemukanmu. Mata Lin Bai berkilat, dan ketika dia melihat wujud asli Lan Xinghe, dia segera menyerang dengan pedang yang ganas, menembus kehampaan, dan langsung menuju ke tenggorokan Lan Xinghe. Tidak bagus. Lan Xinghe berteriak dan mundur dengan cepat. Serangan pedang. Puff. Lan Xinghe terbang mundur, muntah darah. Xinghe. Lan Zhaoqing berteriak dengan mata terbelalak. Tetua klan, sebagai orang kuat yang bercita-cita mencapai level tertinggi, apakah kamu masih ingin ikut campur dalam kompetisi seni bela diri antar junior? Bahkan jika kamu tidak tahu malu, klan Lan kami masih ingin melakukannya. Lan Yuxin menatap Lan Zhaoqing dengan dingin. Lan Zhaoqing benar-benar ingin mengambil tindakan, tetapi setelah mendengar kata-kata Lan Yuxin, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Kemudian Lan Zhaoqing memandang wanita muda itu dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak pergi membantu Xinghe?" Wanita muda itu awalnya menonton pertempuran, karena Lan Xinghe mengatakan bahwa itu cukup baginya untuk berurusan dengan Lin Bai sendirian. Tapi sekarang Lan Zhaoqing berbicara, wanita muda itu menjawab, mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya, dan menusuk tenggorokan Lin Bai langsung dengan pedangnya. Lihatlah pedangnya. Wanita itu menusuk dengan pedang, menari seperti kupu-kupu. Kamu juga menyebut ini ilmu pedang. Mata Lin Bai menjadi dingin, pedang iblis naik ke langit, dan menebas dengan satu pedang. Kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan semua niat pedang pada wanita muda ini dengan satu serangan pedang. Kemudian, wanita muda itu terbang terbalik. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan, mendatangi wanita muda itu, dan menusuk tenggorokannya dengan pedang. Ekspresi wanita muda itu berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, "Tidak, jangan bunuh aku, tidak. Ingin mati." Lin Bai mencibir, "Baiklah, karena kamu tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati, beritahu aku siapa yang memintamu datang." Menjebakku. Lin Bai berkata dengan dingin kepada wanita muda ini. Bab 2239 Kebenaran terungkap. Tidak ingin mati. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang memintamu menjebakku? Lin Bai bertanya dengan dingin. Mendengar pertanyaan ini, mata wanita muda itu membelalak dan dia terdiam beberapa saat. Ketika Lan Zhaoqing mendengar ini, dia segera berkata dengan suara dingin, "Dengan saya di sini, saya ingin melihat siapa yang berani membunuh orang di klan Lan saya." Benarkah? Lin Bai mendengar kata-kata Lan Zhaoqing dan segera berkata bilahnya pedang itu menebas dan mendarat di atas wanita itu. Ah! Kemudian, jeritan melengking datang dari wanita itu. Pedang Lin Bai jatuh, memotong salah satu lengan wanita itu, dan darah muncrat. Wanita itu menjadi pucat karena ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Kali ini lengannya, lain kali kepalamu. Pikirkanlah dengan jernih, sebelum pedangku jatuh, kamu memenuhi syarat untuk berbicara. Setelah jatuh, kamu akan masuk neraka. Lin Bai mengangkat pedang iblis itu sedikit dan mengarahkannya. Di bagian atas kepala wanita itu terjatuh. Mata wanita itu melebar, di matanya, pedang iblis Lin Bai semakin dekat, dan hendak mendarat di atas kepalanya. Pada saat ini, wanita itu berteriak, "Lan Xinghe memintaku melakukan ini." Pedang Lin Bai berhenti 3 inci di atas kepala wanita itu. Wanita itu panik dan berteriak, "Lan Xinghe memintaku melakukan ini. Dia juga memberiku 1 juta cairan spiritual dan memintaku untuk mandi di sini. Selain itu, dia mengatur agar para prajurit menunggumu di luar klan Lan. Tunggu kamu. Kalau dia datang, aku akan langsung membawamu ke sini. Kemudian aku berteriak minta tolong dan memancingnya ke sini, dan dia akan mengklaim bahwa aku adalah istrinya untuk menjebakmu. Dia melakukan ini hanya untuk menghancurkanmu. Kehilangan kultivasimu dan ambil token rekomendasimu." Kata wanita itu dengan panik. "Kamu bajingan. Kamu berbicara omong kosong." Lan Zhaoqing sangat marah saat ini. Dia memukul dada wanita itu dengan telapak tangan dari udara, dan menjatuhkan wanita itu. Dia mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah, dan jatuh pingsan, lewat. Lan Yuxin berkata dengan dingin, "Penatua Lan Zhaoqing, Anda telah mendengarnya. Ini adalah hal baik yang telah dilakukan putra Anda." Ketika prajurit klan Lan di sekitarnya mendengar ini,
mereka segera memandang Lan Zhaoqing dan Lan Xinghe serta putranya dengan aneh. Apakah Lan Xinghe sebenarnya orang seperti ini? Biar ku beritahu, kapan Lan Xinghe menikahi seorang istri? Ternyata dia hanyalah selir yang disewa dengan uang. Saya tidak menyangka Lan Zhaoqing menjadi seperti ini. Dia adalah Lan Xinghe, tetua klan Lan, menggunakan metode kotor dan tercela seperti itu sungguh menjijikkan. Banyak anggota klan Lan berbisik. Lin Bai terkekeh dan berkata, sepertinya aku bisa mengembalikan kepolosanku. Senior Lan Zhaoqing, bagaimana menurutmu? Lin Bai bertanya sambil tertawa. Hanya beberapa kata dari seorang wanita licik tidak dapat dianggap benar. Lan Zhaoqing berkata dengan dingin, namun, wanita licik ini memiliki hati yang berhati ular. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki pikiran jahat lainnya, dan saya khawatir dia akan salah paham terhadap Tuan Lin. Karena ini masalahnya, masalah ini adalah kesalahpahaman, jadi biarkan saja. Bagaimana menurut Anda, Paman Lin? Lan Zhaoqing bertanya dengan dingin. Lin Bai tersenyum lembut, dan Lan Zhaoqing menyalahkan wanita itu, memperjelas bahwa dia ingin menghilangkan kecurigaan itu. Anggota klan Lan di sekitarnya juga tahu bahwa pernyataan Lan Zhaoqing jelas berarti bahwa dia secara tidak sengaja mengakui perbuatannya. Namun, dia adalah orang yang kuat di bidang aspirasi, dan orang lain berani marah tetapi tidak berani berbicara. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Lan Yuxin berkata, karena ini adalah kesalahpahaman, biarkan saja. Lin Bai, ikuti aku ke bawah untuk bersiap, dan segera pergi ke alam rahasia Tianfu. Ayo pergi. Lan Yuxin berkata dengan ringan. Lin Bai menyarungkan pedangnya, menatap dingin ke arah Lan Xinghe yang terluka parah, dan mengikuti Lan Yuxin menjauh dari tempat itu. Tetua klan, aku permisi. Murid-murid lain dari klan Lan juga mengepalkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Tak lama kemudian hanya Lan Zhaoqing dan Lan Xinghe yang tersisa di sini. Ayah, Lan Xinghe berdiri di depan Lan Zhaoqing dengan rasa bersalah. Oke, Xinghe, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Lin Bai memang luar biasa, terutama pencapaiannya dalam ilmu pedang. Saya khawatir dia sudah menjadi orang nomor satu di Akademi Dongzu hari ini. Dia pergi untuk berpartisipasi dalam Kuasosage seleksi adalah masalah tentu saja. Ini sudah berlangsung begitu lama, lupakan saja, lupakan saja. Lan Zhaoqing menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk masalah ini, dia tidak ragu untuk datang sendiri dan menekan Lin Bai dengan kultivasinya. Level. Dan pada akhirnya, untuk menyelamatkan Lan Xinghe, dia langsung memukuli wanita itu hingga terluka parah dan pingsan. Semua ini adalah harga yang terlalu rendah bagi orang kuat yang bercita-cita mencapai alam tertinggi, orang terkuat yang berdiri di atas Dongsu. Lan Xinghe sedikit enggan, tapi akhirnya mengangguk. Setelah mengikuti Lan Yuxin pergi, Lin Bai dan sekelompok anggota klan Lan tiba di sebuah alun-alun. Lin Bai, ini adalah anggota klan Lan yang berpartisipasi dalam pemilihan calon putra suci bersama-sama. Kenali satu sama lain dan berangkat ke dunia rahasia Tianfu dalam waktu setengah jam. Lan Yuxin berkata dengan ringan. Oke, Lin Bai sedikit mengangguk. Segera, anggota klan Lan di sekitarnya juga melangkah maju satu demi satu, mengepalkan tangan dan tersenyum. Lin Bai juga tersenyum dan mengobrol dengan mereka. Saat ini, Lan Yuxin meninggalkan alun-alun dan datang ke danau tempat Lan Ling berada lagi. Yuxin, kenapa kamu ada di sini? Bukankah hari ini adalah hari ketika alam rahasia Tianfu dibuka? Bukankah kamu dipilih untuk menjadi penjaga puncak alam rahasia Tianfu? Lan Ling memandang Lan Yuxin sambil tersenyum dan bertanya. Ayah, Lan Zhaoqing dan putranya mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Lan Yuxin berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi muram. Mendengar ini, wajah Lan Ling tiba-tiba menjadi gelap. Lalu Lan Yuxin memberitahu Lan Ling apa yang terjadi di klan Lan. Lan Zhaoqing benar-benar bertindak terlalu jauh. Orang kuat yang bercita-cita mencapai tingkat atas sebenarnya menggunakan metode yang begitu tercela dan tidak tahu malu. Lan Ling menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ejekan terus-menerus, oke, kamu pergi ke alam rahasia dari Tianfu. Saya secara alami akan pergi ke Lan Zhaoqing untuk menyelesaikan masalah. Ya, Lan Yuxin menjawab. Lan Yuxin segera pergi. Lan Ling mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah pesan terbang ke klan Lan. Saat ini, Lan Zhaoqing dan Lan Xinghe sedang kembali ke rumah mereka. Lan Zhaoqing berjalan, berhenti sebentar, dan menatap ke langit. Ada apa, ayah? Lan Xinghe bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Lan Ling, telepon saya. Lan Zhaoqing menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Tuan Lan Ling. Lan Xinghe berkata dengan heran, apakah Tuan Lan Ling yang tidak pernah muncul di klan Lan setelah kembali ke klan Lan setelah meninggalkan pengasingan? Ya, Lan Zhaoqing mengangguk. Mengangguk. Xinghe, kamu pulang dulu. Setelah mengatakan itu, Lan Zhaoqing terbang langsung ke langit dan pergi ke danau Lan Ling.
Tetapi ketika Lan Zhaoqing melangkah ke danau dan melihat pria parubaya mengenakan pakaian linen kasar di tepi danau, wajahnya penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Meskipun Lan Zhaoqing adalah pria kuat yang bercita-cita mencapai level teratas, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun di depan Lan Ling. Karena pria ini adalah patriark klan Lan kontemporer. Putra suci Akademi Dongzu lebih dari 20 tahun yang lalu. Lan Ling, yang pernah menyebabkan masalah sehingga bahkan kerajaan suci pusat pun harus menundukkan kepalanya. Bab 2244 Rumah Berkumpul. Saya telah bertemu Tuan Lan Ling. Lan Zhaoqing berjalan perlahan dan membungkuk hormat dengan tangan di tangan, sikapnya rendah hati dan penuh sikap merendahkan. Duduklah, Lan Ling tersenyum. Lan Zhaoqing tampak seperti biasa dan duduk di hadapan Lan Ling. Tetapi ketika Lan Zhaoqing duduk, Lan Ling tidak berbicara lama. Lan Zhaoqing diam-diam mulai berspekulasi di dalam hatinya. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Lan Ling bertanya sambil tersenyum setelah sekian lama. Saya tidak tahu, kata Lan Zhaoqing. Lan Ling menarik napas dalam-dalam, Lin Bai, kamu tidak boleh main-main dengannya. Mata Lan Zhaoqing berkilat dan dia menatap Lan Ling dengan heran. Lan Zhaoqing tidak pernah menyangka bahwa Lan Ling akan memanggilnya secara pribadi untuk Lin Bai, yang berada di alam hidup dan mati tingkat 8. Anda tahu, sejak Lan Ling keluar dari pengasingan dan kembali ke klan Lan, dia belum pernah melihat satu pun anggota klannya. Kecuali 9 tetua pengadilan ketertiban ilahi dan Lan Yuxin, tidak ada yang pernah melihat Lan Ling. Banyak tetua klan dan murid luar biasa di klan Lan bergegas menemui Lan Ling setelah mendengar bahwa dia telah meninggalkan pengasingan. Namun, tanpa kecuali, mereka semua ditolak oleh Lan Ling dan tidak melihat Lan Ling. Namun saat ini, Lan Zhaoqing terkejut. Lan Ling sebenarnya memanggilnya secara langsung untuk Lin Bai yang baru saja memasuki Akademi Dongzu kurang dari setahun, untuk Lin Bai yang hanya berada di alam hidup dan mati tingkat 8. Lan Zhaoqing mengepalkan tinjunya sedikit dan bertanya dengan tatapan serius, kalau begitu aku berani bertanya pada Tuan Lan Ling, siapakah Lin Bai ini? Lan Ling mengangkat matanya sedikit dan terkekeh, apakah kamu tidak mendengar itu? Dia adalah tunangan Yuxin. Saya hanya memiliki satu anak perempuan dalam hidup saya. Saya menganggapnya sebagai biji mata saya. Saya sudah bersumpah bahwa jika ada yang membuat putri saya tidak bahagia, saya akan membuat dia mustahil untuk bahagia selama sisa hidupnya. Baru saja, Yuxin datang kepadaku sambil menangis. Bagaimana menurutmu? Lan Ling berkata sambil terkekeh. Setelah mendengar ini, Lan Zhaoqing mengangguk sedikit, saya melakukan kesalahan dalam masalah ini, dan saya berani menerima hukumannya. Karena Anda mengakui kesalahan Anda, tentu saja Anda akan dihukum. Mulai sekarang, Anda akan mengundurkan diri dari semua posisi di klan Lan. Pergilah ke retret Siguoya, jika suatu hari klan Lan berada dalam krisis lagi, kamu harus meninggalkan retret. Kata Lan Ling ringan. Mendengar kata-kata Lan Ling, Lan Zhaoqing mengecilkan matanya dan menatap Lan Ling dengan tatapan kosong. Lan Zhaoqing tidak keberatan pergi ke retret Siguoya. Yang paling penting adalah bagian kedua dari kalimat Lan Ling. Jika klan Lan tidak dalam krisis, Anda tidak bisa meninggalkan retret. Artinya Lan Ling ingin memenjarakan Lan Zhaoqing di tebing Siguo. Bukankah kata-kataku cukup jelas? Lan Ling bertanya sambil terkekeh. Bersihkan. Saya menuruti perintah Anda. Lan Zhaoqing menarik napas dalam-dalam, membungkuk pada Lan Ling, lalu meninggalkan danau. Lan Zhaoqing kembali ke mansion untuk menjelaskan kepada Lan Xinghe dan posisinya dalam klan Lan. Tanpa meninggalkan sepatah kata pun, dia langsung pergi ke tebing Siguo dan tidak akan pernah pergi. Saat mengobrol dengan murid klan Lan, sekelompok orang datang ke Pulau Rahasia. Sesampainya di Pulau Rahasia, melalui susunan teleportasi, sekelompok murid datang langsung ke alam rahasia Tianfu. Susunan teleportasi mendarat di kota kuno di dalam wilayah rahasia Tianfu pada saat ini, banyak prajurit sudah menunggu di kota. Para prajurit dari kampus selatan akhirnya tiba. Kami hanya menunggu mereka. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya berlarut-larut. Ketika susunan teleportasi dari kampus selatan jatuh, banyak suara tidak puas datang dari sekitar. Lin Bai mendongak dan melihat ada lebih dari 200 pria dan wanita muda berkumpul di kota kuno ini saat ini. Semua budidaya mereka sangat kuat dan luar biasa, dan mereka semua adalah pejuang di alam hidup dan mati Dzogchen. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya ada Lin Bai, seorang pejuang di alam kelahiran dan kematian tingkat 8 di sini, dan para pejuang lainnya semuanya adalah eksistensi kesempurnaan agung dari alam kelahiran dan kematian. Hah? Mengapa masih ada prajurit di alam kelahiran dan kematian tingkat 8 di Akademi Selatan yang berpartisipasi dalam seleksi? Apa yang terjadi? Apakah Akademi Selatan mengalami penurunan seperti itu? Tidak ada prajurit di Akademi Selatan. Alam kelahiran dan kematian Dzogchen lagi. Ketika para prajurit dari halaman selatan terjatuh, mata segera terfokus ke sekeliling mereka.
Dan dengan budidaya Lin Bai di alam hidup dan mati tingkat 8, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling menarik perhatian di Akademi Selatan. Saudara senior Qintang, lihatlah para prajurit di halaman selatan, sebenarnya ada prajurit di alam hidup dan mati tingkat 8. Bukankah mereka di sini untuk mati? Pada saat ini, di antara para prajurit di halaman timur, sekelompok prajurit mengepung seorang pembudidaya pedang berpakaian hitam, berkata sambil tersenyum. Alam hidup dan mati tingkat ke-8. Qintang mengangkat matanya sedikit dan melihat ke arah halaman selatan. Dia melihat sekilas Lin Bai. Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan terkejut, itu dia. Qintang tidak akan pernah melupakannya. Di alam rahasia para dewa dan iblis, di Pulau Kematian, pembudidaya pedang yang mengalahkannya dengan satu pedang. Ketika Qintang memandang Lin Bai juga mengangkat matanya dan melirik ke arah Qintang, lalu Lin Bai tersenyum pada Qintang sebagai salam. Qintang mengangguk sedikit dan membalas salam kepada Lin Bai. Jika kamu bertemu orang ini nanti di alam rahasia Tianfu, segera pergi. Jangan tinggal terlalu lama, apalagi mencoba melawannya. Kamu bukan tandingannya, kata Qintang kepada para prajurit di sekitarnya. Tidak mungkin, kakak senior Qintang, seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 8, bagaimana mungkin kita tidak menjadi lawannya? Artinya, jika dia bertemu denganku nanti, aku akan memberinya pandangan yang bagus. Tidak, salah, beri dia pelajaran. Para prajurit di sekitar Qintang semuanya berkata sambil mencibir. Qintang berkata, ingat kata-kataku, jika tidak, kamu akan menderita kerugian. Meskipun Qintang memperingatkan para prajurit di sekitarnya. Para prajurit kampus timur ini tampaknya tidak terlalu memikirkannya sama sekali, tetapi memandang Lin Bai dengan penuh semangat. Di antara para pejuang kampus selatan, apakah dia Lin Bai? Ji Yun berdiri di tengah kerumunan dan berkata dengan dingin. Benar, ada 9 prajurit lain selain Ji Yun. Mereka semua adalah prajurit yang direkomendasikan oleh Akademi Selatan, yaitu prajurit yang direkomendasikan oleh Li Jis, dan tentu saja mereka semua adalah orang kepercayaan Li Jis. Li Jis mengandalkan posisi ayahnya di pengadilan ilahi, dan dia hampir mendominasi halaman selatan dengan satu tangan. Oleh karena itu, pemilihan putra kuasi suci kali ini dikatakan berasal dari semua prajurit Akademi Selatan, tetapi kenyataannya, Li Jis memutuskan bahwa orang kepercayaannya akan berpartisipasi. Ji Yun tersenyum dingin, seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 8 sebenarnya berani memprovokasi kakak senior Li lagi dan lagi. Dia benar-benar tidak sabar. Kebetulan jika kita bertemu dengannya di alam rahasia Tianfu nanti, lalu bantu kakak senior Li membersihkan. Ayo. Prajurit lainnya juga tertawa dan berkata, itu benar, jika kamu menghadapinya, kakak senior Li juga mengatakan akan ada hadiah yang besar. Ini sederhananya sepotong lemak jatuh dari langit. Hei, anak ini kamu adalah mangsaku. Tidak ada di antara kalian yang mencoba mencurinya dariku. 10 prajurit dari Pulau 10.000 Bintang semuanya mencibir. Terutama ketika mereka ingat Li Jis mengatakan bahwa jika kamu membunuh Lin Bai, kamu akan mendapat hadiah besar. Hal ini membuat mereka sangat antusias, hadiah besar Li Jis pasti bukan hal yang sederhana.